Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan saya Ibu Boni. Baik Ibu Boni, apa kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Ibu. Ibu Boni, perkenalkan nama saya Ibu Umi, selaku konselor di puskesmas ini. Di sini apakah ada yang bisa saya bantu Ibu Boni? Di sini saya datang untuk konsultasi tentang cara memberikan ASI yang baik kepada anak. Kalau boleh tahu Ibu Boni sudah memiliki berapa anak Ibu? Saya sudah mempunyai 2 anak. Anaknya nama siapa saja Ibu Boni? Yang pertama nama Putri dan yang kedua nama Ince. Baik, yang pertama anak Putri, nama anaknya Putri, yang kedua Ince. Kalau boleh tahu usia Ibu Boni berapa ya Ibu? Usia saya sekarang itu 28 tahun. Ibu Boni pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga kah atau? Pekerjaan saya sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di dekat rumah saya. Ibu Boni, perasaan Ibu setelah mempunyai 2 anak, yaitu adik Putri dan adik Ince, itu bagaimana Ibu? Perasaan saya itu ada yang senang dan ada yang kecewa Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, perasaan senang itu bagaimana Ibu? Nanti Ibu bisa ceritakan kepada saya Ibu. Bisa Ibu. Perasaan saya yang kecewa itu karena permasalahannya begini Ibu. Di saat saya melahirkan anak pertama saya Putri itu, saya operasi sesar dan anak saya itu dirawat oleh para perawat di rumah sakit selama 5 hari Ibu di ruang bayi. Dan anak saya itu sering menangis dan mereka memberikan anak saya itu susu botol seperti yang susu formula Ibu. Dan setelah itu setelah 5 hari itu anak saya itu sudah bisa dibawa pulang ke rumah dan anak saya itu menangis dan saya menyusui anak saya, tetapi dia menangis dan tidak mau menyusui Ibu. Baik Ibu, itu pengalaman tentang kecewa Ibu pada anak pertama ya Ibu. Kalau anak kedua bagaimana Ibu? Anak kedua saya itu ada rasa senang dan kecewa juga Ibu. Yang senang itu saya itu melahirkan normal dan pada hari pertama melahirkan anak saya itu saya memberikan ASI inklusif pada anak saya. Namun berjalannya waktu ASI payudara Ibu ya payudara saya itu berdarah dan saya tidak bisa memberikan ASI kepada anak saya karena saya takut akan terjadi masalah pada anak, masalah kesehatan pada adik Ince ya Ibu. Dan saya berhenti untuk memberikan ASI kepada anak saya dan saya memberikannya susu botol atau susu formula. Nah, setelah susu saya itu sudah sembuh, saya mencoba untuk menyusui anak saya, tetapi dia tidak mau atau ia menolak. Baik Ibu, yang adik Ince ini rentang waktu Ibu untuk tidak kasih ASI secara langsung itu berapa lama Ibu? Selama 4 minggu atau 1 bulan Ibu. Baik Ibu, di sini walaupun saya sedikit kasih saran kepada Ibu Boni, walaupun adik Ince tidak mau menyusu secara langsung kepada Ibu Ince bisa memberikan atau bisa memerah ASI Ibu dan kasih kepada adik Ince melalui media cangkir atau sendok Ibu. Itu lebih baik karena ASI sendiri Ibu, ASI itu memiliki kandungan zat gizi yang lengkap yang harus didapatkan pada bayi, dan ASI itu berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak Ibu. Mungkin Ibu masih ada pertanyaan tentang penjelasan saya tadi?
bagaimana cara memberikan ASI kepada anak. Di sini saya cuma minta berterima kasih karena Ibu sudah memberikan saya pemahaman tentang bagaimana cara memberikan ASI yang baik kepada kedua anak saya. Baik Ibu, di sini saya sedikit kasih penghargaan kepada Ibu sudah mau menyusui adik-adiknya dengan baik, walaupun adik juga sempat menolak Ibu, tapi Ibu tidak boleh berkecil hati, bisa memberikan ASI melalui cangkir atau sendok Ibu. Di sini saya sedikit bertanya Ibu, pada saat Ibu nanti kembali bekerja sebagai perawat di rumah sakit Ibu, adik Putri dan adik Ince ini siapa yang menjaganya Ibu? Di sini saya punya adik perempuan yang bisa membantu saya untuk menjaga kedua anak saya, itu Putri dan Ince, yang akan dijaga oleh kedua adik saya. Baik Ibu, adik Ibu baik sekali ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pemahaman kepada saya untuk memberikan yang terbaik, memberikan ASI yang baik kepada kedua anak saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Boni yang sudah mau datang ke sini. Baik, terima kasih Terima Ibu. kasih Ibu. Mari. Baik Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Silakan duduk. Ibu, terima kasih. Baik, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Umi Ibu. Baik, di sini perkenalkan saya Ibu Boni sebagai konselor di Puskesmas Sikumana. Baik Ibu, sini apakah yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini Ibu untuk konsultasi tentang pemberian ASI pada anak. Baik, di sini boleh saya tahu umur Ibu berapa tahun? Umur saya 28 tahun Ibu. Baik, saya boleh tahu ini Ibu mempunyai berapa anak? Anak saya 2 Ibu. Boleh tahu kedua anak Ibu bernama siapa Ibu? Yang pertama namanya Putri, yang kedua namanya Nona Ibu. Baik, di sini saya akan bertanya, boleh tahu pekerjaan Ibu sebagai ibu rumah tangga atau? Pekerjaan saya di sini sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit yang berada di dekat rumah tempat tinggal saya. Baik Ibu, apa perasaan Ibu setelah dikarunia anak Ibu? Perasaan saya setelah dikarunia 2 orang putri yaitu perasaan senang, sedih juga, dan ada kecewanya. Baik, apakah Ibu bisa ceritakan apa masalah atau kecewa yang ada pada Ibu? Perasaan kecewa yang pertama Ibu, saya melahirkan anak pertama saya itu secara operasi sesar, dan anak saya yang pertama itu dirawat di ruang rawat bayi yang dimana anak saya itu dikasih susu botol oleh perawat Ibu. Itu yang membuat saya kecewa karena saya tidak bisa memberikan ASI saya. Baik Ibu, boleh tahu berapa lama mereka merawat anak Ibu? Anak saya dirawat di ruang rawat bayi itu selama 5 hari. Baik, setelah itu apa Ibu membawa pulang bayi Ibu atau? Setelah 5 hari dirawat di rumah sakit, kami pulang ke rumah dan saya merasa sedih di sini karena anak saya tidak mau minum ASI saya secara langsung. Terus saya konsultasi kepada perawat kembali, perawatnya menyarankan untuk kasih susu botol
Saya ingin tahu tentang anak kedua Ibu itu bagaimana Ibu? Kalau anak kedua saya Ibu, saya melahirkan secara normal. Sejak hari pertama saya kasih anak saya itu ASI secara langsung. Tapi seiring berjalannya waktu, payudara saya terasa nyeri kalau kasih ASI pada anak kedua saya, dan ASI saya juga berdarah Ibu. Jadi saya menghentikan pemberian ASI secara langsung karena takut ada masalah pada kesehatan anak saya kalau saya kasih dalam keadaan ASI saya berdarah. Baik Ibu, di sini saya senang juga karena Ibu bisa memberikan ASI inklusif kepada anak Ibu di hari pertama kelahiran. Nah, Ibu, di sini saya akan kasih saran kepada Ibu tentang cara memberi ASI. Kan tadi Ibu bilang Ibu takut memberikan ASI karena payudara Ibu berdarah. Nah, Ibu, di sini saya akan memberikan saran ke Ibu. Payudara Ibu berdarah itu Ibu bisa menggunakan alat yang bisa beres susu untuk memberikan kepada bayi. Nah, di sini Ibu bisa memberikan ASI kepada adik putri atau adik nona menggunakan sendok atau menggunakan cangkir untuk memberikan ASI kepada adik nona. Nah, di sini saya juga akan memberikan saran. Kan tadi Ibu bilang anak pertama Ibu mengalami diare karena minum susu botol yang diberikan oleh perawat. Nah, sini saya akan memberikan pujian juga karena Ibu sudah memberikan yang terbaik buat kedua putri Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik Ibu, kan nanti setelah itu Ibu akan kembali bekerja karena Ibu sebagai seorang perawat. Jadi pasti setelah ini Ibu kembali bekerja. Boleh tahu siapa yang akan menjaga kedua anak Ibu tersebut? Yang akan menjaga kedua putri saya itu adik perempuan saya Ibu. Baik sekali ya, adik Ibu bisa membantu menjaga anak-anak Ibu. Ya Ibu. Hanya yang saya sarankan semua untuk adik Ibu membantu menjaga, dan Ibu siap untuk memberikan atau memberikan ASI untuk beres ASI supaya memberikan kepada anak Ibu. Sebelum itu bisa kasih panas baru memberikan kepada kedua putri Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih juga karena sudah datang di sini di puskesmas untuk konsultasi bagaimana cara memberikan ASI yang baik kepada anak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih.